Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, teman-teman. Secara khususnya kita akan bahas mengenai outlook di bulan Januari. Ya, kira-kira di bulan Januari ini bagaimana untuk market crypto sendiri, karena memasuki awal yang baru juga. Dan Happy New Year untuk kita semua, memasuki tahun 2025. Dan saya rasa bull market masih akan terus berjalan. Jadi ini waktunya untuk fokus juga, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes juga teman-teman, dan thank you untuk supportnya. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, kita coba lihat untuk pergerakan market crypto saat ini juga. Karena selama mungkin di akhir tahun itu market lebih sideways. Saya udah sempat bahas juga di beberapa video terakhir nih pada saat crypto recover. Lebih sideways karena menjelang akhir tahun juga, teman-teman. Lalu kita bisa lihat saat ini mulai ada pergerakan lagi gitu. Kita bisa lihat bahkan XRP menembus ranking 3 lagi, nice, kita 11% nih saat ini, baru aja 24 jam terakhir. Kita lihat Bitcoin menguat ke area 96.500, kita lihat Ethereum juga menguat ke area 3.500 dan beberapa kripto lainnya juga. Nah, kita bisa lihat juga dalam 24 jam terakhir ini Fartcoin kembali menjadi top gainer gitu ya. Ini adalah meme AI crypto. Ada DEXE ini saya belum tahu itu apa. Market cap-nya masih cukup kecil sebenarnya, 1,1 B, baru launch gitu, jadi belum deep dive. Ada Virtuals juga, salah satu crypto launchpad AI agents yang menarik, Bread dan beberapa crypto lainnya. Jadi altcoins juga sebenarnya ini cukup lagi performing juga nih, teman-teman. Jadi sebenarnya kuartal 1 menurut saya akan cukup bullish, terutama sebenarnya akan lebih ke altcoinnya juga ya. Jadi kita akan bahas ya. Ini rata-rata juga mengalami kenaikan nih. Kita bisa lihat bahwa yang turun saat ini tuh hanya stablecoin aja gitu ya, sisanya mengalami kenaikan. Jadi ini adalah positif ya, positif untuk market. Nah, kita lihat juga Fear and Greed, kita kembali ke area greed teman-teman ya, di area 70. Harus sedikit berhati-hati, bukan artinya market akan langsung mengalami kenaikan juga. Masih ada potensi sebenarnya kita ada sedikit pullback atau koreksi. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai overall market. Nah, kita lihat dulu dari kalender kripto kali ya. Di Januari kira-kira ada apa aja, tanggal apa aja yang harus di-highlight. Nah, ada beberapa hal teman-teman. Kalau di minggu ini yang akan cukup menarik menurut saya adalah BIO. Ya, BIO ini akan listing di Binance besok. Jadi teman-teman bisa perhatikan BIO listing aja. Dan saya rasa BIO ini juga akan trigger Decentralized Science Season. DeSci, naratif DeSci akan mulai bermain. Jadi kalian menarik kalau misalnya kalian yang belum ada kripto-kripto di Decentralized Science bisa beli mungkin beberapa ya. Kembali lagi nih disclaimer on and do your own research ya. Karena setiap keputusan pasti di tangan teman-teman. Lalu di minggu depan itu akan lebih ke arah makro ya. Kita lihat ada employment rate, jobless claim dan lain-lainnya. Gak terlalu besar di kriptonya gitu ya. Mungkin Xterio aja. Salah satu gaming kripto Xterio mungkin quite interesting kalau di minggu depan. Nah, tapi menurut saya yang akan menarik itu adalah di tanggal 20 Januari. Ya, di mana di tanggal 20 Januari ini si Trump akan diresmikan. Ya, dia akan menjadi presiden. Dia menang election tapi belum diresmikan. Nah, tanggal 20 Januari ini dia akan diresmikan. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi di dalam market? Ya, saat ini ada dua kubu saya rasa. Ya, yang pertama adalah Trump pada saat nanti dia diresmikan akan menjadi sell the news event. Artinya market akan koreksi pada saat Trump di inauguration. Ya, dilantik lah istilahnya. Atau yang kedua adalah justru ini naik gitu. Ya, kalau saya sebenarnya lebih condong bahwa mungkin market akan lebih konsolidasi di awal Januari, baru naiknya nanti setelah Trump dilantik. Kenapa? Karena secara logik lebih ke arah karena Trump udah menjadi presiden, dia saat ini lebih pro kripto, teman-teman. Ya, ketika dia pro kripto, seharusnya kebijakannya juga akan lebih benefit kita sebagai holder cryptocurrency juga, sehingga akan berdampak positif gitu, ketimbang sell the news event. Tapi bukan berarti itu nggak bisa terjadi gitu ya. Cukup possible juga sebenarnya. Ya, tapi itu masih cukup jauh karena ini kita membahas mengenai short term. Mungkin kita akan balik lagi mungkin di beberapa minggu ke depan gitu ya, baru kita membahas mengenai Trump. Tapi menurut saya di bulan Januari itu yang akan menjadi main eventnya sebenarnya ya. Lalu nextnya ya beberapa seperti FTM, dia akan diganti menjadi S atau Sonic. Itu akan menjadi quite big juga karena FTM adalah salah satu kripto yang besar. Mungkin teman-teman juga ada yang hold FTM juga. Pernah kita cover beberapa kali juga di channel ini, teman-teman.
Dan ya kita bisa lihat juga di sini Pendle, Cerebro dan lain-lainnya gitu ya. Ini kalau teman-teman mau silakan save atau screenshot aja ya untuk kalender kriptonya. Next. Nah, ini inauguration atau dilantik pada saat Trump gitu ya. Apakah dia akan pump atau dia akan koreksi? Nah, ini beberapa kalau kita lihat dari sini ini grafik Bitcoin ya, di mana di election 2016 Trump juga menang, lalu pada saat dia dilantik tiba-tiba nggak lama kemudian mengalami kenaikan. Ya, saya rasa 2016 2017 itu nggak terlalu berdampak sebenarnya ya, masih cukup kecil untuk crypto market. Yang tahun ini mungkin akan lebih efek ya, tapi bukan pastinya kita akan naik atau kita akan turun, karena bisa kita argue juga dia akan turun. Ada beberapa histori seperti waktu si Biden dilantik itu justru turun teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan lihat itu akan menjadi main eventnya. Next adalah Bitcoin return di Januari itu bagaimana sih? Memang sebenarnya sekedar simple, kita lihat ini naik atau turun, hijau atau merah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bulan ke bulan gitu ya, ini akan menjadi pertanda yang bagus gitu, karena kadang-kadang kita lihat di bulan Agustus biasanya ini cukup merah gitu ya, berarti kita expect mungkin market crypto nggak terlalu bagus pada saat di bulan Agustus karena secara historik seperti itu. Nah, tapi kalau Januari memang rata-rata itu cukup bagus, cukup hijau, bahkan kuartal 1 itu juga cukup lumayan signifikan gitu. Teman-teman bisa lihat di 2021 itu juga mengalami kenaikan cukup lumayan besar juga teman-teman. Di Januari naik 14%, Februari naik 36%. Nah, kenapa saya compare di tahun 2021? Karena kita compare berdasarkan Bitcoin halving cycle, which is itu sekitar 4 tahun sekali. Jadi teman-teman kurang 4 aja itu 2021. Nah, kalau kita lihat, tapi satu hal yang unik ya menurut saya adalah underperform. Bitcoin itu underperform di bulan Desember ya, nggak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan, minus 2,8% gitu. Tapi saya rasa Desember itu mungkin make sense karena orang-orang udah lebih liburan gitu ya, nggak lebih kalah sideways lah. Makanya kita lihat market itu mungkin nggak terlalu exciting karena nggak terlalu banyak pergerakan. Tapi Januari mungkin akan menjadi bulan yang besar juga untuk kripto, khususnya altcoin sebenarnya ya. Nah, kita lihat juga di sini Bitcoin's ICE 120.000 in January. Jadi kalau kita lihat dari stablecoin reserve, jadi ini adalah berapa banyak stablecoin di dalam exchanges gitu ya. Stablecoin itu penting teman-teman. Kenapa? Karena stablecoin itu yang nge-fuel atau kita sebagai investor mungkin beli stablecoin dengan USDT ataupun USDC. Nah, kita beli menggunakan stablecoin. Nah, jadi kita butuh stablecoin. Dan kalau kita lihat secara reserve-nya sendiri, ini lagi tinggi juga nih teman-teman di akhir 2024. Jadi, ya ini bisa dikatakan di sini udah ada liquidity untuk push the market naik lagi istilahnya. Nah, lalu kripto apa yang akan benefit? Itu mungkin akan menjadi pertanyaan teman-teman gitu ya. Ini saya baru aja post sore ini gitu ya mengenai crypto AI ya. Saya cukup bullish di crypto AI teman-teman. Mungkin di video ini kita nggak bisa dive lebih dalam mengenai crypto AI, tapi ya ini salah satunya. Crypto AI menurut saya akan menjadi evolusi kripto yang akan ya benar-benar revolusi lah dunia Web3 sendiri gitu. Ini yang bikin kripto itu going mainstream juga. Mungkin crypto AI masuk ke dalam Web 2, jadi bukan hanya Web 3. Contoh sebagai AI agents, AI infrastructure, dan lain-lainnya ya. Tapi ini kita akan save untuk satu video ke depan gitu ya. Kita akan bahas mengenai naratif AI atau AI agents. Itu nanti di beberapa video mendatang lebih ke arah altcoins-nya teman-teman ya. Jadi itu akan cukup menarik ya. Caranya gimana ya teman-teman? Stay tune aja, likes videonya aja gitu ya. Atau kalau misalnya mau dapat info lebih cepat, join Laba Lab. Nah, ini kebetulan juga teman-teman bisa join Laba Lab, lagi open batch. Laba Lab itu apa sih? Laba Lab adalah crypto community yang saya buat, tapi lebih eksklusif teman-teman karena ada biayanya juga. Ini adalah crypto community di Discord, di mana saya akan share beberapa mungkin altcoins pilihan saya, topics, khususnya juga lebih karena education materials ya. Ini salah satu kelebihannya sih. Di mana saya bahas bagaimana saya pada saat trading tentuin kapan buka posisi dan lain-lain, itu ada materialsnya semua teman-teman. Jadi kalian bisa dapat akses semua di server Discord Laba Lab, free to join. Tapi kalau teman-teman mau full aksesnya harus ada fee ya. Ini harganya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Terserah teman-teman. Ini lagi ada New Year promo, jadi kalian bisa ambil kesempatan ini mumpung masih bulan Januari. Saya akan close di minggu kedua Januari ya. Jadi cepet-cepetan lah istilahnya kalau kalian mau join.
Nah, kita akan lebih fokus nanti masuk ke dalam Web3 exploration atau ke on-chain. Jadi ini akan cukup menarik, apalagi kalau misalnya teman-teman yang familiarnya lebih ke arah di checks aja. Nah, nanti kita akan lebih dalam mengenai DeFi, meme coin, dan lain-lainnya ya di tahun ini. Jadi stay tune teman-teman dan langsung daftar aja. Saya taruh semua linknya di bawah. Cara daftarnya tinggal isi Google Form aja teman-teman. Lalu kalian udah bisa langsung masuk ke Laba Lab. Ini salah satu contoh call-nya ya. Nggak hanya on-chain, tapi saya juga sempat bahas misalnya, Solana nih possible bottom gitu ya. Buy area-nya di area 180 sampai 190, dan kalian kalau lihat Solana sendiri memang bottom persis di area yang saya udah bahas juga gitu. Jadi lebih eksklusif update yang saya nggak share di channel Telegram ataupun di grup Telegram juga. Tapi kalian masih bisa ke sana ya, karena saya juga cukup sering share di sana sih. Oke. Nah, tadi kita membahas mengenai AI coin. Kita bisa lihat juga nih, Binance baru aja listing teman-teman beberapa crypto AI seperti Griffin, AI16Z, dan juga Cerebro gitu. Jadi ini menjadi salah satu tanda lah bahwa AI ini lagi sedang hype. Nah, kita sekarang bahas saja mengenai technical Bitcoin dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat secara liquidation heatmap, teman-teman bisa lihat dari sini. Satu hal yang menarik itu di area likuidasi ini kisaran 97.800, 97.600. Menurut saya ini akan menjadi short term targets untuk Bitcoin ya. Possible setelah di ini akan ada koreksi lagi. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat dari sini. Pertama ini adalah liquidation heatmap juga ya. Jadi ini banyak orang mungkin buka posisi di sini, stop loss taruh di sini. Jadi kelihatan di sini. Nah, kita bisa lihat dari sini juga bahwa area tersebut adalah area ini. Ini saya kalau besarin sedikit, ini area bisa dikatakan resistance ya, banyak order di sini atau order block lah. Nah, jadi ini akan menjadi target short term ya. Saya sempat bahas kemarin atau tadi pagi ya, bahwa ketika Bitcoin bisa break trendline ini akan cukup positif gitu, dan ternyata Bitcoin break. Namun ada beberapa hal sih. Salah satunya volumenya menurut saya masih cukup kecil, belum clear break juga, dan masih ada potensi sebenarnya liquidity di bawah sini belum diambil ya, di area kisaran 89.000. Jadi ada possible sweep ke area ini ke bawah. Ya worst come to worst ke area bawah sini sih gitu, tapi kok mungkin menurut saya lebih ke arah ke sini aja ya, ke area 89.000 kalau misalnya Bitcoin turun. Nah, jadi sekarang bagaimana cara melihat untuk Bitcoin sendiri? Kalau saya lihat untuk kondisi saat ini, Bitcoin ini lebih lemah dibandingkan beberapa altcoins ya. Jadi altcoins itu lebih menarik kalau menurut saya daripada Bitcoin untuk kondisi saat ini. Nah, kita akan bisa lihat kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan adalah ketika dia bisa ya ini resistance become support, pada saat dia bisa break ini masuk. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi ya possible kita akan naik lagi. Nah, kalau enggak ya saya akan lebih pilih ke area ini. Kalau misalnya ternyata ada terjadi sweep di sini, ini akan mungkin menjadi bottom, karena kalian bisa lihat bahwa support Bitcoin ini cukup kuat nih dalam 4 jam terakhir ya, secara short term. Ini area 91.000, 92.000 ini menahan Bitcoin istilahnya. Kalian bisa lihat nih, nggak breakdown dari tanggal 14 November. Ya, di sini cukup kuat, sehingga kalau misalnya terjadi sweep, ini possible bottom kalau menurut saya. Karena liquidity-nya udah diambil. Gitu. Ya, jadi kalian bisa perhatikan area tersebut, ini area kisaran 89.000. Tapi kecuali kalau Bitcoin udah mulai naik mungkin 198, nah itu potensi rejection. Tapi kalau ternyata dia breakout with more volume, nah artinya kita bisa naik lagi gitu. Nah, tapi ini ada beberapa hal teman-teman. Kalau kita lihat misalnya total ya, mungkin sebelum total kita ke Bitcoin dominance. Nah, ini kita bisa lihat Bitcoin dominance juga sedang mengalami pelemahan. Makanya saya tadi sempat bilang ke teman-teman bahwa lebih menarik altcoins, karena tendensinya pada saat ini kita bisa lihat price action Bitcoin, altcoins itu lebih kuat gitu. Dan kita lihat Bitcoin dominance pun lagi udah turun lagi. Kemarin kita sempat call potensi naik dulu, baru turun, dan ini udah naik dan udah terjadi pelemahan, tinggal tunggu breakdownnya aja. Ketika Bitcoin dominance breakdown, possible kita akan mengalami altcoin season. Nah, kapan harus memposisikan diri? Sebenarnya harus memposisikan dirinya ya dalam ya 1-2 minggu dari sekarang, di awal Januari kalau menurut saya gitu. Nah, kenapa di awal Januari? Karena kalau kita lihat total, nah kita bisa dari sini, rata-rata kalian bisa lihat nih, crypto market itu mulai naik di Januari. Ini total, ini artinya kan seluruh market kripto ya. Di awal Januari kita bisa lihat nih, sideways tiba-tiba naik. Ini tahun 2024, tahun lalu gitu ya. Kita bisa lihat juga 2021 ya.
pada saat bull market juga artinya. Ini juga Januari mulai sideways dulu, tapi mulai mengalami kenaikan di akhir Januari memasuki bulan Februari gitu sampai bulan Mei. Nah, kita lihat juga di sini tahun 2020 ini juga naik di Januari di awal tahun gitu ya, tapi turun. Tapi ini turun ini anomali menurut saya karena ini adalah COVID crash gitu. Jadi overall inilah ya view-nya. Jadi saya rasa kuartal 1 masih akan cukup positif, tapi mungkin kita akan ada bergejolak sedikit di area di awal-awal Januari. Jadi setiap kalau misalnya market dip itu akan menjadi potensi untuk buy gitu ya. Itu dulu aja teman-teman untuk review outlook market crypto di bulan Januari. Kalian kalau suka video ini pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Dan kalau mau join Laba Lab, feel free untuk join. Tinggal cek aja di deskripsi ya, kolom deskripsi. Itu aja. Thank you all for watching and see you all in the next video. Bye bye.